Nabi mengatakan, man shalla alayya hina yusbi asran wa hina yumsi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku ketika pagi 10 kali, ketika sore 10 kali, adrakat syafa'ati yaumal qiyamah, adrakat syafa'ati yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ternyata syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didapat dengan cara kita banyak bersolawat, baik pagi maupun petang. Tapi bukan cuma solawat yang sekedar gugur solawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Ketika dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, dia ingat sekali bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Isra Mi'raj, perintah tentang 50 waktu salat. Beliau bolak-balik ke langit coba minta dispensasi sama Allah agar salat menjadi 5 waktu. Ingat perjuangan beliau. Bagaimana sakitnya beliau ketika ditimpuk di Taif, menyampaikan dakwah dengan keikhlasan, mempertontonkan kepada umat manusia. Inilah dakwah yang Allah ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pertontonkan bahwa kebenaran selalu mendatangkan ujian, namun tetap tidak gentar beliau. Bagaimana sakitnya kepala beliau, patahnya gigi sari beliau ketika perang Uhud, sampai turun ayat yang mengingatkan, manakala kalian merasakan kesedihan, dulu musuh kalian belum pernah sedih kalah ketika perang Badar. Tapi ingat, kesalahan kalian saat ini karena kalian menzalimi diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah lembut yang beliau pertontonkan, subhanallah. Kita nggak merasakan kemuliaan dan kelembutan dakwah tersebut. Saat ini kita tidak melihat, kita hanya mendengar banyak orang yang mengaku sebagai umat Muhammad tapi tidak memahami bagaimana dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka manakala dia bersolawat, dia ingat perjuangan Rasul, maka dia menjadi orang yang komit, memiliki 4 konsekuensi dalam syahadat yang dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahi ta'atuhu fima amar. Dia akan taat dengan perintah Nabi. Ijtinabu bima naha alaih, beliau akan menjauhkan semua larangan Nabi. Tasdiquhu fima akhbar, beliau akan mengiyakan semua yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Mungkin otak nggak menerima, tapi hatinya menerima. Dan dia yakin sekali, la ya'budallah ila bima amara bihi. Tidak ada yang namanya ibadah tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat mengingatkan itu. Salawat mengingatkan kita untuk paham bahwa kemuliaan dalam hidup ini bukan sesuatu yang main-main, tidak didapat dengan begitu saja. Dia gali jiwanya untuk bisa mengerti hidup yang singkat ini betul-betul membawa kemuliaan yang banyak. Bukan cuma sekedar menyeret kebaikan menurut kita. Karena Rasul pernah mengatakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang membawa pahala sebesar langit dan bumi, berjumpa dengan Allah. Allah musnahkan semua kebaikannya. Allah musnahkan semua kebaikannya. Wujuhu yawma idin khasiyah. Bahkan Allah telah kabarkan bahwa kelak nanti di akhirat ada manusia yang tertunduk malu di hadapan Allah. Wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin naimah, wallahi naimah yang kita hayalkan. Wajah-wajah orang yang bahagia di hadapan Allah karena merasakan kemuliaan hidup di atas dunia. Salawat menggetarkan jiwa. Salawat tak bisa menahan air mata ini keluar. Salawat tak bisa menahan deru dalam dada ini. Tidak demi Allah, betapa hati ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala dia bersalawat, dia akan pegang prinsip hidup. Nabi pernah mengatakan, kalau kau ingin dekat denganku, ana ma'akamilul yatim fil jannah hakadha. Aku bersama anak yatim seperti telunjuk dan dari di sini, dari tengah ini, insyaallah.
diamalkan semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sesuatu yang main-main. Subhanallah, dahsyatnya salawat. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayhi salah. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling utama untuk mendapatkan syafaat kepada hari kiamat nanti, orang yang paling sering bersolawat kepada aku. Karena solawat membuat dia makin yakin bahwa hidup ini bukan untuk main-main.